Hai hai hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kusut Channel TV. Sebelum menonton video kali ini, anak-anakku jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Nah, anak-anakku, Bapak di video kali ini akan menjelaskan pelajaran matematika yang berada di buku tema 7 subtema pertama. Baiklah anak-anakku, kita akan memulai dengan mengenal yaitu luas sebuah bangun. Apa sih luas sebuah bangun itu? Ya, luas sebuah bangun adalah banyaknya persegi satuan yang menutup tanpa celah pada suatu bangun. Bapak ulangi ya, luas sebuah bangun adalah banyaknya persegi satuan yang menutup tanpa celah pada suatu bangun. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Gambar satu itu ditutupi oleh 9 persegi satuan. Maka luas pada gambar satu adalah 9 persegi satuan. Yang tadi Bapak di awal dijelaskan bahwa luas sebuah bangun adalah persegi satuan yang menutupi tanpa celah. Jadi ini tidak ada celah ya. Gambar satu itu tidak ada celah, kita lihat itu tidak ada celahnya ya. Makanya gambar satu ini luasnya 9 persegi satuan. Nah, baik, Bapak contoh lagi di gambar 2 ya. Gambar 2 ditutupi oleh 8 persegi satuan. Maka luas bangun pada gambar 2 adalah 8 persegi satuan. Setelah kita mengenal dari persegi satuan, maka untuk menentukan luas sebuah bangun, selain persegi satuan, segitiga juga dapat dijadikan alat ukur luas. Nah, maka persegi tiga satuan bisa juga dipecahkan menjadi segitiga satuan. Nah, ataupun sebaliknya, segitiga satuan bisa juga disatukan menjadi persegi satuan. Nah, kita lihat contoh di bawah ini ya anak-anakku. Kita lihat ya, apakah benar segitiga ini bisa dijadikan persegi satuan. Ya, kita lihat ya, 1, 2, 3. Nah, ternyata bisa adik-adikku, anak-anakku sekalian, bahwa persegi satuan bisa dijadikan segitiga satuan ataupun segitiga satuan bisa dijadikan persegi satuan. Nah, setelah kita mengenal luas bangun ya dari persegi satuan dan segitiga satuan, maka Bapak akan memberikan contoh berikut ya anak-anakku. Nah, kita perhatikan ya contoh luas bangun tersebut. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan atau kita mengetahui jumlah dari luas bangun tersebut? Nah, caranya yaitu kita tentukan luas bangun dari persegi satuannya dulu ya. Kita tentukan ada berapa persegi satuan. Nah, baru kita tentukan
dari segitiga satuannya. Nah, kita hitung dulu ya persegi satuannya. Hitung 1, 2, 3, dan 4. Jadi persegi satuannya jumlahnya ada 4 bangun ya. Nah, sekarang kita luas bangun dari 2 segitiga satuan. Nah, kita hitung dulu ya, ada berapa segitiga satuan ini. 1, 2. Jadi segitiga satuannya ini ada 2 segitiga satuan. Nah, sedangkan 2 segitiga satuan ini sama saja seperti 1 persegi satuan. Nah, jadi jumlah luas bangun di atas adalah jumlahnya 4 persegi satuan ditambah 1 persegi satuan. Jadi jumlahnya sama dengan 5 persegi satuan. Nah, adik-adik, setelah kita mempelajari tentang luas sebuah bangun ya, yang tadi kita pelajari yaitu luas sebuah bangun itu diantaranya persegi satuan dan segitiga satuan. Nah, setelah ini Bapak akan menerangkan tentang volume benda ya. Apa sih volume benda itu? Volume benda itu yaitu bobot atau berat suatu benda ya. Beratnya benda itu berapa dan bobotnya itu berapa, nah, itu dinamakan volume benda. Nah, seperti contoh, kita kan sering sekali ya meminum minuman aqua ya kan. Nah, setelah kita minum aqua itu, kalau kita lihat ya, ada berat bendanya, ada volume bendanya itu berapa. Biasanya isi berapa mil, isi berapa mil, isi berapa liter. Nah, itu dinamakan volume benda. Nah, volume benda ini ada bermacam-macam ukurannya ya. Ada yang ukurannya kecil dan ada juga yang ukurannya besar. Nah, seperti aqua itu ya, pada kemasan botol aqua itu yang kecil biasanya itu berukuran 240 ml ya, kurang lebih itu 240 ml. Nah, sedangkan ukuran yang besar yang di galon itu ukuran 19 liter ya, kurang lebih yaitu 19 liter. Nah, 240 ml dan 19 liter ini adalah satuan volume ya. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, 240 ml dan 19 liter ini dinamakan satuan volume. Paham ya adik-adik? Nah, adik-adikku, perhatikan contoh berikut ya anak-anakku, adik-adikku sekalian. Nah, di contoh berikut ini kita akan mengenali tentang isi volume dari aqua ya. Nah, dari gambar yang pertama ini aqua galon berisi yaitu sekitar 19 liter air. Nah, gambar yang kedua ini berisi sekitar 1500 ml. 1500 ml.
Nah, sedangkan gambar yang ketiga yaitu 600 ml, gambar keempat 600 ml. Nah, sedangkan yang kelima 330 ml, dan yang terakhir yang keenam yang biasa kita beli ya, yaitu 240 ml. Yang kecil itu yang biasa kita beli harganya di 500 atau 1000-an, itu sekitar 240 ml. Ya, mudah-mudahan video kali ini sangat bermanfaat, sangat membantu bagi adik-adik sekalian ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian tetap bersemangat walaupun belajarnya di rumah, tidak belajar di sekolahan. Tetap terus dan terus selalu belajar ya, sampai kapanpun. Sebelum kita meraih kesuksesan, jangan sampai kita putus yang namanya belajar ya adik-adik. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali, dan jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.